Saudara, kita mengingat kembali ayat hafalan kita dari Lukas pasal 11 ayat 28. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Di sini saudara, kita kembali mengingat saudara bahwa Yesus Kristus sedang diterima secara besar-besaran oleh kelompok orang tertentu saudara. Dan mereka ini merasa, wah sangat berbahagia ya kalau kita bisa dekat dengan tokoh yang luar biasa ini, yaitu tokoh Yesus Kristus. Tentu saja kita berbahagia saudara. Andai kita bisa berfoto dengan dia, sangat berbahagia tentu saja. Dan dikatakan yang paling berbahagia adalah mereka yang sudah pernah mengandung engkau, adalah dia yang sudah pernah menyusui engkau. Tetapi Tuhan Yesus katakan bahwa tidak. Yang sungguh-sungguh berbahagia adalah orang-orang yang bukan yang paling dekat dengan dia, dalam artian pernah berfoto, atau pernah mengandung, atau pernah menyusui. Tapi yang paling berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang terus memeliharanya. Yang mana firman Tuhan itu akan muncul di dalam kehidupan setiap orang tersebut. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Shalom Bapak Ibu sekalian, kita akan kembali di dalam pembacaan kitab suci kita. Sebelumnya mari kita bersama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa memohonkan kepadamu, kiranya Tuhan dengan belas kasihan yang besar boleh beserta dengan kami. Pimpinlah kami Tuhan di dalam segala kesederhanaan kami, untuk kami boleh betul-betul membaca bagian-bagian kitab suci kami dengan pengertian dan juga dengan sukacita, sehingga kehidupan kami ini boleh dibentuk melalui pembacaan firman Tuhan yang sehat. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari Lukas pasal 12. Kita akan membaginya di dalam 2 kali pembacaan. Hari ini kita akan baca dulu ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-34. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, sehingga mereka berdesak-desaan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu yang tertutup yang tidak akan dibukakan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu katakan ke telinga dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapa yang harus kamu takuti. Takutlah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang itu ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutlah akan dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepala pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Seseorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Saudara, siapa yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung daripada kekayaannya itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, adakah yang harus aku berbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpannya di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata dalam jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan jangan kamu khawatir akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah
burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapa di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi janganlah kamu persoalkan apa yang kamu makan, apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah kamu takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak dapat habis, dan yang tidak dapat didekati oleh pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Saudara, kemarin kita melihat ya bahwa di dalam bagian penghujung kita mendapati ada orang-orang yang akan berusaha untuk memusuhi Yesus. Ahli Taurat, orang Farisi, mereka sedang berusaha untuk terus-menerus menghujani Yesus dengan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan dan berusaha untuk menjebak, kalau bisa menangkap Yesus, saudara. Jadi nanti akan ada di antara mereka yang makin lama akan makin memusuhi Yesus, saudara. Sehingga secara konsekuens kita mendapati ya, untuk menjadi pengikut Yesus Kristus akan makin banyak tantangannya, saudara. Dan kita melihat ya, Tuhan Yesus langsung mengajarkan kepada murid-muridnya, hati-hati ya kepada ragi orang Farisi, yaitu kemunafikan. Nah kemarin kita melihat sudah, kemunafikan itu apa sih? Kemunafikan itu secara simpelnya, bagian luar dan bagian dalam itu beda. Ya, bagian luar dan bagian dalam itu beda. Dan khususnya untuk orang-orang Farisi, kemunafikan mereka adalah bagian luarnya itu kelihatan bagus, sudah. Bagian luarnya itu kelihatan mereka itu sudah mencuci tangan lah, mereka membersihkan pinggan, tapi bagian dalamnya itu yang busuk. Bagian luarnya itu tidak kelihatan macam-macam, tapi bagian dalamnya itu adalah kuburan. Sehingga dari bagian luarnya orang itu nggak ketahuan, orang dari luar itu nggak tahu, maka mereka bisa terkena kepada kuburan itu, sudah. Sehingga mereka menjadi tidak tahir ya. Mereka seperti kuburan yang tidak dikasih tanda, sudah. Nah tapi sudah, saat ini ya Tuhan Yesus juga memberikan peringatan kepada para murid untuk mereka tidak menjadi munafik. Apakah para murid punya godaan juga untuk menjadi sama seperti orang Farisi itu? Kemunafikannya yaitu bahwa dalamnya itu jahat, dalamnya itu tidak mengenal Tuhan, tapi luarnya itu kelihatan baik. Nah rupanya sudah dalam bagian ini kita diajak untuk melihat yang sebaliknya, yaitu ketika Tuhan Yesus itu menuju ke Yerusalem dan makin keras tuh perlawanan-perlawanan untuk menghadapi dia, maka kita mendapati bagi para pengikut Yesus, sudah. Jadi bisa ada kecenderungan meskipun hatinya itu terikat dengan Yesus Kristus, percaya sebetulnya imannya, tetapi sudah di luaran mereka itu jadi semacam tidak terlalu kuat untuk mengakuinya. Maka mereka menjadi seperti kayak orang-orang munafik yang lain. Nah cuman sudah, munafiknya orang Farisi ada di luar baik, di dalam busuk. Tapi sudah, munafik yang bisa terjadi di antara murid-murid Tuhan Yesus adalah dalamnya itu sebetulnya percaya kepada Tuhan, tapi luarnya menolak untuk mengakui, sudah. Nah ini saya kira juga adalah satu buah tantangan yang banyak terjadi juga ya di antara kita ya, yaitu bahwa kita itu dalam hatinya Kristen, dalam hatinya percaya Yesus, tetapi sudah kalau dalam tataran luar ya, di dalam lingkungan teman-teman yang ada peer pressure-nya, atau dalam lingkungan teman-temannya urusan kolega bisnis kita, orang yang bekerja atau teman-teman kuliah dan lain sebagainya, kita itu seperti kayak ada kecenderungan untuk menyesuaikan diri dengan mereka, ngikutin mereka, padahal hati kita atau iman kita berkata lain, sudah. Nah itu adalah bentuk lain dari kemunafikan, sudah. Lawan katanya, sudah. Dan Tuhan Yesus mengatakan ya, ingat ya bahwa di dalam era eschatological time, semua yang tersembunyi itu akan terbuka. Semuanya itu harus dideklarasikan secara terbuka. Dan Yesus Kristus itu adalah dia yang sedang menghadirkan eschatological time itu. Oleh karena itu kita dipanggil untuk bertindak sesuai dengan masa di mana kita hidup. Sekali lagi sudah, masa kita hidup adalah masa eskatologis. Yesus sudah datang. Era kerajaan Allah sudah datang. Dan di dalam era eskatologis, maka seyogyanya semua itu dibuka dengan terang benderang, sudah. Maka kalau di dalam hati kita itu baik, dalam artian kita itu mengenal Yesus Kristus, maka biarlah itu keluar menjadi pengakuan-pengakuan yang jelas di luar, sudah. Maka dikatakan ya, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku menunjukkan kepada kamu kepada siapa yang harus kamu takuti. Takutlah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia.
Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sesungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepala pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Nah sudah, ada satu buah gambaran ya, ketika mereka itu di hadapan peer pressure, dan kemungkinan bukan cuma peer pressure ya, bisa ada penganiayaan dan lain sebagainya sudah. Mereka itu jadi cenderung untuk takut sudah. Dan Tuhan Yesus mengatakan, ingat ya, ini adalah eschatological warfare. Inilah pertempuran urusan eskatologis. Oleh karena itu jangan kamu digentarkan. Di dalam urusan pertempuran eskatologis ini, apakah ada kemungkinan lawan itu bisa menyerang kita sampai kita itu dimatikan? Well, di dalam sejarah gereja sih ada sudah. Orang sampai mati sudah. Tetapi setelah kita mati sudah, bagaimana? Ya sudah, itu adalah satu buah ujung yang menyakitkan sekali kalau kita sampai mati sudah. Tetapi sudah, setelah mati ya udah, orang tidak bisa apa-apa. Tetapi kita dipanggil untuk takut kepada Tuhan, yang setelah mati masih ada lanjutannya sudah. Bisa melemparkan orang ke dalam neraka, bisa memberikan satu buah penghukuman yang kekal sudah. Oleh karena itu kalau kita mau bicara tentang takut-takutan, pertama kategori takut-takutan, kita mesti lari kepada ketakutan yang lebih besar, yaitu Dia yang berkuasa juga untuk membunuh tubuh dan berkuasa juga untuk memberikan penghukuman yang kekal. Kita mesti takut kepada Dia. Tetapi tekanan utamanya bukanlah haruslah kamu takut kepada Tuhan itu dengan lebih besar lagi. Tekanan utamanya adalah lebih kepada sebetulnya kamu jangan takut. Dia yang berkuasa itu adalah Dia yang memelihara loh. Dia berkuasa untuk melemparkan ular dan neraka, iya. Tapi Dia yang berkuasa itu adalah Dia yang memelihara. Coba kamu lihat ya, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Saudara, ini adalah satu buah ungkapan yang saya pikir itu harus bikin kita itu merenung sudah. Setiap kita yang mengkhawatirkan apapun saja di dalam kehidupan kita dan kehidupan anak-anak kita sudah, itu nggak pernah ada yang menghitung rambut kepala. Nggak ada sudah. Anda khawatir tentang hidup Anda sendiri, Anda khawatir tentang hidup istri dan Anda khawatir tentang kesehatan orang tua Anda dan lain sebagainya, tentang cucu Anda yang mungkin sakit dan lain sebagainya, sudah. Siapapun saja yang kita khawatirkan, sudah. Nggak pernah ada kita yang saking khawatirnya, saking sayangnya, sudah. Sampai-sampai kita itu stok rambutnya dia, jumlah rambutnya berapa? Nggak ada, sudah. Tetapi Tuhan kita yang berkuasa itu, sudah, adalah Tuhan yang sampai menghitung rambut kepala, sudah. Oleh karena itu, jangan kamu khawatir, jangan kamu takut. Ada pemeliharaan Tuhan, sudah. Selanjutnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengaku di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disengkal di depan malaikat-malaikat Allah. Nah ini sudah ya, untuk menyatakan ya kepercayaan kita, untuk menyatakan bahwa kita tidak takut, untuk menyatakan bahwa kita itu percaya ada Tuhan yang akan memeliharakan kita, maka kita jadi juga berani untuk mengakui Dia, sudah. Sudah, bagi kita saat ini ya, di dalam kehidupan kita sekarang ini kan kita itu tidak banyak diperhadapkan dengan keadaan yang seintens ini ya. Kamu mengaku kalau kamu itu percaya Yesus, kalau iya kamu akan dibunuh. Karena kita tidak berhadapan dengan keadaan-keadaannya seintens itu, sudah. Namun sudah, kita boleh refleksikan ya, apakah pengakuan kita kepada Tuhan Yesus itu nyata, dinyatakan, disaksikan di hadapan banyak orang, sudah. Apakah kita di dalam kehidupan kita itu adalah kehidupan yang menyaksikan sang anak manusia, atau kehidupan kita adalah kehidupan yang bentuknya itu lebih mirip penyangkalan kepada anak manusia. Dilihat tuh nggak ada mirip-miripnya dengan Yesus. Mirip sekali, persis sekali dengan orang yang gak percaya Tuhan. Persis sama, concernnya sama, ketakutannya sama, keberatannya sama, mimpinya sama, cita-citanya sama. Itu artinya kita itu tidak menyaksikan Yesus Kristus, sudah. Ingat ya, anak manusia akan malu kepada kita juga, akan menyangkali kita juga. Sudah, ini terutama sedang bicara tentang sikap hati, tidak berbicara tentang 1 atau 2 insiden. Nantinya sudah kita melihat ya, Petrus itu menyangkali Yesus Kristus 3 kali, sudah. Tapi dia mendapatkan pengampunan kan, dia bertobat dan dia kembali, sudah. Kita tahu itu, sudah. Dan kita melihat ya, ini bukan bicara tentang insiden, ini bicara tentang satu buah arah hati yang sangat mendalam, sudah. Dan di dalam seluruh laku kehidupan kita, akhirnya kita itu menyangkali Tuhan. Tidak harus ya dengan ucapan-ucapan verbal ya, saya tidak kenal Yesus. Tidak harus dengan ucapan seperti itu, sudah. Tetapi dalam hati sebetulnya saya percaya Yesus ya. Kalau ditanyakan percaya Yesus, nggak percaya. Berdoa nggak? Berdoa. Pergi gereja nggak? Ya pergi. Tetapi sudah, seluruh laku kehidupan kita, cara bercanda, cara berpikir, kesukaan-kesukaan kita, bahan-bahan bercandaan yang membuat kita tertawa, atau cerita-cerita yang bikin kita menangis, itu persis dengan orang yang tidak kenal Tuhan, sudah. Kesukaan kita itu adalah ya yang sama seperti kesukaan orang-orang di luar sana, sudah. Tidak sama, sudah. Tidak mencintai keadilan, kesucian, kebenaran, bertindak di dalam pengorbanan, cinta kasih, pendek kata yang setelah kita lakukan itu orang bisa melihat, oh Yesus Kristus ada di dalam dia, sudah. Itu namanya mengakui Yesus Kristus, sudah. Selanjutnya dikatakan, setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Nah, saudara, kalau kita perhatikan di dalam Lukas ini ya, ada satu buah setting yang berbeda dengan Injil Sinoptik yang lain, saudara. Di dalam Lukas, ucapan tentang menghujat Roh Kudus itu ditaruh di sini, bukan di dalam kontroversi Beelzebul, saudara, tapi ditaruh di sini, saudara. Nah, maka artinya apa, saudara? Kita bisa melihat ya, di dalam masa pelayanannya
masa pelayanannya, orang itu ada yang paham dan tidak paham Yesus. Bahkan ya, saudara-saudaranya Yesus sendiri bisa ada yang menolak Yesus sudah di dalam masa pelayanannya. Yesus dianggap orang gila dan lain sebagainya sudah, menurut Injil Markus ya sudah. Tapi sudah, kita melihat ya, suatu hari nanti ya ketika Roh Kudus datang, Roh Kudus itu akan datang dan mencerahkan, membukakan mata orang untuk bisa melihat Yesus Kristus sudah. Dan kalau kita menolak karya itu sudah, yang nantinya sudah terutama itu akan ditatalayankan oleh gereja. Gereja yang disertai oleh Roh Kudus akan memberitakan tentang Yesus Kristus. Dan kalau kita insist on menolak Yesus Kristus yang diberitakan oleh kuasa Roh Kudus itu, maka ya udah tidak ada jalan sudah. Jadi sudah, kita tidak melihat di sini ya, loh menghujat Yesus kok boleh, menghujat Roh Kudus kok nggak boleh sudah. Well, pada masa pelayanan ini sudah ada banyak orang yang tidak bisa melihat Yesus dengan jelas sudah. Murid-murid pun banyak yang melihat Yesus dengan keliru sudah. Tetapi sudah, setelah Roh Kudus datang menyertai gereja, dan dalam pemberitaan gereja yang disertai dengan kuasa Roh Kudus itu, kalau orang menolak Yesus ya dia nggak ada jalan untuk keselamatan sudah. Nggak ada keselamatan lain, nggak ada nama lain yang olehnya kita bisa diselamatkan kecuali dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus sudah. Itu nanti di dalam Kisah Rasul sudah. Selanjutnya sudah ya, kita melihat seperti kayak ada satu buah pergeseran topik ya, dari urusan mesti bersaksi menuju kepada urusan tentang ketamakan sudah. Sudah, ini seperti kayak ada satu buah topik yang tahu-tahu saja berbeda. Namun ternyata di dalam topik yang berbeda ini kita melihat masih bisa dirangkai sudah. Yaitu tadi kita melihat sudah ada ketakutan. Kalau dalam keadaan yang sangat menekan disuruh bersaksi tentang Yesus Kristus, mungkin kita bisa ketakutan sudah. Di satu sisi sudah ketakutan, tapi di sisi yang lain sudah, tipu dayanya dunia kita itu bukan cuma menakut-nakuti kita dengan pedang, tapi juga apa sudah, mengiming-imingi kita dengan ketamakan atau dengan kekayaan sudah. Dan kita tahu sudah, kekayaan itu seperti kayak orang yang kecanduan manis sudah. Nanti kurang lagi. Kita akan craving terus sudah. Dalam bagian ini ada orang yang bertanya, ya tolong saudaraku supaya berbagi warisan dengan aku sudah. Dan mungkin memang ada dispute, yang dispute-nya mungkin sah sudah. Memang ada bentuk legal dari urusan warisan. Tapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa hati-hati ya. Bukan berarti urusan legal itu gak penting, tapi hati-hati ya. Kamu mesti waspada terhadap urusan ketamakan. Lalu perumpamaan ini muncul sudah. Jadi dalam perumpamaan ini orang kaya ini tidak disebut sebagai orang kaya yang jahat. Tidak ada catatan tentang dia itu memanipulasi tanahnya orang lain. Tidak ada catatan dia itu mengeksploitasi para pekerja dan sebagainya. Nggak ada catatan itu sudah. Tapi sudah, kita mendapati ya, orang ini adalah orang yang bodoh. Orang bodoh itu orang seperti apa sudah? Orang bodoh dalam versi ini sudah adalah orang yang hidup untuk dirinya sendiri sudah. Dia itu bertanya kepada dirinya sendiri, dijawab sendiri, lalu memberikan ketenangan kepada dirinya sendiri sudah. Itulah orang bodoh sudah. Nggak ada concernnya tentang orang lain sudah. Dan biasanya orang-orang tamak sudah memang fokusnya seperti itu sudah. Dan ini semacam kayak ya, dua sisi dari satu koin yang sama sudah. Di satu sisi ketakutan, di sisi yang lain ketamakan. Di satu sisi takut sakit, di sisi yang lain iming-iming kenikmatan. Makan, minum, bersenang-senanglah. Ngomong sendiri, jiwaku, kamu boleh tenang. Ada banyak sekali harta bisa menjaminkan kamu ya. Bekerja sendiri, untuk diri sendiri, ngomong sendiri, menghibur diri sendiri. Dan Tuhan Yesus katakan, mati itu. Kalau hari ini jiwamu diambil, itu buat siapa? Ini pertanyaan penting sudah. Untuk siapa? Kehidupan kita itu bukan cuma untuk diri kita sendiri. Kita mesti bertanya untuk siapa sudah. Itu kunci dari ketamakan sudah. Dan selanjutnya sudah, urusan kekhawatiran ini dieksplor lebih lanjut sudah. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan yang hendak kamu makan, jangan khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup lebih penting daripada makanan dan tubuh lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung, gagak tidak menabur, tidak menuai, tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Mereka gak punya lumbung. Seperti kayak orang yang tamak itu, mereka gak punya lumbung. Tetapi ada pemeliharaan Tuhan. Kehidupan kita adalah kehidupan untuk orang lain. Kehidupan untuk yang lain. Kehidupan kita adalah kehidupan untuk Tuhan. Dan Tuhan yang tanpa lumbung pun memelihara burung gagak. Sementara kita lebih berharga daripada burung gagak. Sementara orang tamak ini berpikirnya adalah tentang lumbung dirinya sendiri sudah. Nah sudah, kita sudah yang dipanggil di dalam panggilan Kristen kita untuk menjadi saksi bersama dengan Yesus dalam perjalanannya ke Yerusalem. Ada tantangan-tantangan yang banyak saudara. Maka kita dipanggil untuk mempercayakan hidup kita kepada Dia. Percayakan kehidupan kita kepada Dia. Jangan kamu khawatir. Ada ketakutan, jangan kamu takut. Ada kekhawatiran, jangan kamu khawatir. Ada permusuhan, jangan kamu takut karena kamu dipelihara oleh Tuhan. Rambut kepalamu dihitung padanya. Jangan kamu khawatir karena Tuhan itu memeliharakan kamu. Dan kekhawatiran akan hal seperti itu adalah kekhawatiran yang khas dimiliki orang-orang kafir sudah. Tuhan Yesus mengatakan bahwa itu khas dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Urusan makanan, minuman, bangsa-bangsa yang tidak kenal Allah itu ya seperti itu hidupnya. Seperti kayak siklus sudah. Kayak hamster yang lari di dalam satu buah putaran. Sudah gitu terus sudah. Hidup, bertahan,
bekerja mendapatkan uang untuk membeli makanan dan kesehatan. Setelah itu dia bisa hidup supaya bisa bekerja. Setelah bekerja untuk mendapatkan makanan dia bisa hidup untuk bekerja lagi. Seperti kayak hamster yang lari itu, saudara. Itu ciri khasnya orang kafir tuh. Dia tidak bisa keluar dari lingkaran ini, saudara. Tetapi kita anak-anak Tuhan, kita itu dipelihara oleh Tuhan. Urusan kita bukan urusan di dalam lingkarannya hamster ini. Urusan kita adalah keluar dari sana, yaitu apa? Memikirkan tentang kerajaan sorga, saudara. Nah ini ya. Jadi janganlah kamu persoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Tapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tapi carilah kerajaannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Jangan takut, hai kawanan kecil, karena Bapamu berkenan memberikan kepadamu kerajaan itu. Jualah segala milikmu, berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak bisa menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak dapat habis, yang tidak dapat didekati pencuri, yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kamu mesti tumpuk harta bukan karena kekhawatiran, tapi tumpuk harta yang tidak bisa dimakan ngengat, tumpuk harta yang tidak bisa dimakan pencuri, tumpuk harta yang tidak bodoh seperti hamster yang lari-lari dalam lingkaran itu, yaitu tumpuk harta di sorga. Jualah yang kamu miliki dan investasikan semuanya itu ke sorga. Saudara, saya tidak mengatakan bahwa orang Kristen punya kewajiban untuk menjual segala yang dia miliki lalu dia ya udah begitu saja, saudara. Saudara, faktanya kalau kita perhatikan ya, murid-murid Yesus bukan murid-murid yang nantinya senantiasa semuanya akan menjual semua yang mereka miliki, sudah. Enggak, sudah. Mereka juga masih diperkenankan, mereka masih bisa ada yang memiliki ini dan itu, sudah. Murid-murid Yesus yang lain, sudah, memang ada yang berbisnis dan lain sebagainya. Paulus juga tidak menasihatkan untuk semua orang menjual semua yang dimiliki, sudah. Enggak, sudah. Tapi sudah, kita diajak untuk melihat ya, kontras orang-orang yang menumpuk lumbung di sini dengan orang-orang yang merasa ringan dengan apa yang ada di sini, sudah. Kita menjual apa yang kita miliki, lalu kita bagi-bagian menunjukkan kalau kita itu memang hidupnya untuk orang lain, sudah. Kita hidup bukan untuk diri kita sendiri. Kita punya kaus yang lebih besar, yaitu ketika kita itu kausnya kepada kerajaan sorga, maka kita memikirkan kerajaan Tuhan di dalam dunia ini, sudah. Kita berani untuk tidak terikat kepada apa yang ada dalam dunia ini, sudah, kepada harta kita. Bukan berarti boleh punya harta, sudah ya. Jual segala milikmu, berilah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, tidak dapat dirusakkan oleh ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Bagi orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus, di dalam banyak tekanan seringkali yang akan menjadi lawan buat kita adalah ketakutan atau kekhawatiran. Dan Tuhan Yesus katakan, lepaskan dirimu daripada semuanya itu. Ada Tuhan yang memeliharakan kamu. Bukan berarti gak boleh bekerja ya, tapi ada Tuhan yang memeliharakan kamu. Jangan kamu terus pikiranmu itu terikat kepada lumbung ini. Dan faktanya sudah kita bisa mendapati ya. Suatu kali sudah ada senior saya sudah di dalam gerakan ini, sudah dia pernah mengatakan kepada saya, dia itu sampai sekarang tidak punya rumah. Sangat senior dibandingin saya. Dia itu sampai sekarang tidak punya rumah. Dan dia mengatakan, saya itu bersyukur saya sampai sekarang itu tidak punya rumah. Jadi saya itu seperti kayak ya gak terikat dengan apapun. Tuhan utus kemana ya berangkat, Tuhan utus kemana ya berangkat. Dan orangnya tidak kekurangan. Orangnya juga suka memberi kepada orang lain. Keluarganya juga saya lihat tidak kekurangan. Ya cuma satu yang dia tidak punya itu. Dia tidak punya rumah, sudah. Ya, dan dia mengatakan seperti itu, sudah. Bukan berarti tidak boleh punya properti, Anda tidak boleh punya rumah, bukan, sudah. Tapi kita tahu, sudah, bahwa kadang-kadang ya kepemilikan itu bisa mengikat. Kita itu punya kepemilikan, misalkan ya, bisnis di sini, bisnis di situ. Sekali lagi, sudah, saya bukan mengatakan tidak boleh berbisnis ya. Tapi kepemilikan itu bisa mengikat. Maka kepemilikan yang sangat besar, apalagi kepemilikan yang kita sengaja kita bikin lumbung di sini, kita akan terikat di sini, sudah. Maka pepatah yang cukup umum pada waktu itu benar, sudah. Di mana hartamu berada, di sana hatimu berada. Maka taruhlah hartamu di dalam tempat di mana hatimu akan senantiasa terikat di sana. Taruhlah investasimu besar-besaran di mana? Di dalam urusan kerajaan sorga, di mana kamu tidak akan lagi berputar-putar terus tuh seperti orang-orang kafir itu. Cuman urusan makanan dan minuman dan apa yang dapat kamu pakai. Dan dengan demikian kita bisa menjadi orang-orang yang dengan suka hati, dengan percaya, dengan berani mengikuti Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dalam bagian ini sekali lagi sudah terus menerus ya, sejak pasal 9 ayat 52 Yesus sudah mengarahkan pandangannya ke Yerusalem. Oke, saudara sekalian, hari ini saya mengajak kita untuk mendoakan satu pokok doa. Ya, kita meminta kepada Tuhan kiranya kita boleh menjadi orang-orang yang betul-betul mengikuti Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Tuhan berkenan untuk memangkas di dalam kehidupan kita. Entah itu ketakutan akan berbagai macam hal, ataupun kekhawatiran akan berbagai macam hal. Biarlah Tuhan yang provide kecukupan bagi kita untuk boleh mengikuti Dia. Baik, saya mengajak kita untuk menghafalkan satu buah ayat hafalan dari Lukas pasal 12 ayat 25, sudah. Lukas pasal 12 ayat 25. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya?
Baik, rekan-rekan sekalian, kita bertemu kembali di dalam pertemuan Terang Bagi Jalanku episode selanjutnya. Tuhan memberkati setiap kita. Puji Tuhan.